Hidupmu butuh keaktifan. Jangan malas. Telah lama aku perhatikan, ternyata orang-orang sukses itu jarang yang hanya duduk dan pasrah atas apa yang terjadi pada diri mereka. Mereka keluar dan mengalami banyak hal. Jadi ini dalil untuk jangan malas. Kalau kamu merasa, wah saya ini malas, ya sudah, bangkitlah. Paksa dirimu untuk bangkit, cuma itu. Dan biasakan untuk beraktivitas, cuma itu. Karena manusia itu hidup dengan apa yang dia biasakan. Kalau kamu biasa santai-santai, kongko-kongko, enak-enakan, ndak ngapa-ngapain, ya kamu akan terbiasa dengan itu. Maka satu-satunya jalan keluar dari zonamu, aktiflah. Tapi saya suksesnya ingin di bidang sufi ya Pak, yang pasrah, rela misalnya. Mbok anggap sufi-sufi itu terus diam saja, tidak. Mereka mengejar Tuhannya, mengejar anugerahnya, mengejar ridhonya. Oh, mereka justru tidak tidur siang hari, malam hari, isinya ibadah. Tidak ada yang kok males-malesan, itu tidak ada. Dan rumus keaktifan itu kalau di Islam kan jangan dibayangkan kayak 1 tambah 1 2. Keaktifan itu upaya kita bergerak. Tidak usah dipikir hasilnya. Kadang-kadang karena mikir hasil ini kan terus kita jadi pesimis. Karena kamu bergantung pada amalmu, bergantung pada tindakan. Jangan, bergantungnya pada Allah. Kamu bekerja, kamu beraktivitas, kamu bertindak, itu ya karena sunatullahmu sebagai manusia. Hasilnya apa itu urusannya Allah, tidak usah kamu pikir. Tugasmu cuma bergerak. Sering saya ilustrasikan ceritanya Nabi Ismail dan ibunya itu loh. Jadi kan ketika Nabi Ismail bayi ditinggal berdua di Mekah, susah nyari air, lari-lari Safa Marwa bolak-balik 7 kali. Akhirnya dapat air dari kakinya Ismail yang menjejak tanah. Itu rahasianya Allah. Cara kerjanya memang begitu. Kalau pakai matematika, lari bolak-balik 7 kali tadi, ketemu airnya ya hasil lari ini tadi. Entah di sudut yang mana dari Safa dan Marwa terus nemu, ini air, kan gitu logika matematikanya. Tapi hidup tidak begitu. Kita kerjanya ini malah hasilnya keluar dari situ. Makanya sudahlah, pokoknya kamu aktif saja, kerja saja, tidak usah mikir dapat apa. Kalau kamu mikir target, kadang-kadang hasilnya malah kecewa. Pastikan yang kamu lakukan baik, bermanfaat, produktif. Nanti selanjutnya Allah dan sunatullahnya yang bekerja. Aku pernah terkesan dengan pentingnya tindakan. Ternyata tahu saja tidak cukup, kita harus menjalankan. Ingin saja tidak cukup, kita harus melakukan. Cuma mimpi dan harapan saja ya tidak cukup. Untuk membuat mimpi jadi kenyataan, kamu harus bangun. Meskipun tadi awalnya mimpi, ya memang semuanya diawali dari mimpi. Tapi jangan mimpi terus. Seenak-enaknya sukses dalam mimpi, jauh nikmatnya dibandingkan sukses dalam kenyataan. Ini analogi dari Leonardo da Vinci. Besi berkarat karena tidak dipakai. Air yang diam akan kehilangan kejernihannya dan dalam suhu rendah dia akan beku. Demikian juga dengan ketidakaktifan akan melemahkan pikiran. Maka kita harus merentangkan diri kita sampai batas akhir kemungkinan. Kalau kurang dari itu berarti dosa, baik pada Tuhan maupun pada manusia. Itu maksudnya apa? Wujudkan potensimu, gunakan fasilitas, kekuatan, daya yang diberikan oleh Allah 100% semaksimal mungkin. Kalau tidak berarti dosa. Kenapa? Allah memberi kita sia-siakan.
Allah memberimu mata, memberimu akal, memberimu tenaga, kekuatan, telinga. Semuanya ini kan fasilitas dari Allah. Manfaatkan semaksimal mungkin untuk kebaikan, cita-cita kebenaran, cita-cita keindahan yang kamu miliki. Kedua, berdosa pada manusia yang lain karena kamu harusnya bisa memberi manfaat besar, tapi tidak jadi karena kamu malas. Jangan jadi kayak besi yang diam. Karena sedahsyat apapun, sekuat apapun besi, kalau dia diam, maka dia akan berkarat. Air juga begitu. Kalau diam, maka dia kehilangan kejernihannya. Dan kalau suhu turun, dia akan beku. Pikiranmu juga begitu. Kalau tidak sering digoyang, dia akan beku. Kalau dia beku, tidak bisa dimanfaatkan. As you cannot do what you want what you can do. Kalau engkau tidak bisa melakukan apa yang engkau inginkan, maka inginkanlah apa yang bisa engkau lakukan. Jadi ya mimpilah, berharaplah, cuma yang terukur, yang bisa engkau lakukan. God sell us all things at the price of labor. Tuhan itu menjual, memberikan pada kita segala sesuatu. Tapi ada harganya. Harganya apa? Labor, kerja. Kalau kamu ingin dapat sesuatu, kalau kamu ingin menghasilkan sesuatu, mewujudkan sesuatu, akan diberikan oleh Tuhan, tapi tebuslah itu. Ada harganya. Harganya apa? Kerja. Jangan diam. Makanya kalau dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi perhatikan kalimatnya, innallaha la yughayyiru. Berarti yang merubah tetap Allah, bukan kita. Kapan Allah merubah? Kalau kita yughayyiru, kalau kita bergerak, berusaha mengubah, nanti Allah akan datang mengubah. Tapi kalau kita diam saja, Allah tidak akan mengubah. Jadi perubahan terjadi karena anugerah Allah. Tapi kapan anugerah Allah datang? Kalau kita beraktivitas, kalau kita berusaha, bekerja untuk mengubah.